Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in dengan IHSG Daily di hari ini akhir bulan teman-teman, di tanggal 28 Februari 2023 di hari Selasa. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat semua dukungan dan juga support teman-teman semua ya, udah memberikan subscribe dan juga like-nya, dan semoga kedepannya channel ini bisa semakin berkembang dan juga bisa semakin bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan hari ini. Dan sebagai pembuka teman-teman, saya akan mulai dengan kalender ekonomi ya. Di sini untuk besok teman-teman di tanggal 1 Maret itu di sekitar jam 11 siang ada rilis data inflasi Indonesia ya untuk bulan Februari. Dan untuk datanya sendiri di sini kalau saya lihat, kalau kemarin kan data inflasi kita itu di angka 5,8%. Dan untuk di bulan Februari ini, jika berdasarkan forecasting dari para analis teman-teman, bisa berada di angka 5,3 sampai 5,4%. Jadi sedikit meningkat teman-teman inflasi kita. Tentu kita akan melihat lebih pastinya di besok ya, di jam 11 siang, apakah inflasi kita akan meningkat atau justru akan lebih rendah teman-teman. Karena angka tersebut kurang lebih akan dijadikan kebijakan ya oleh pemerintah dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga nih ke depannya. Oke, kemudian selanjutnya untuk indeks kita teman-teman hari ini ditutup koreksi minus 0,17% di level 6.843. Lalu dari segi sektoral sendiri hari ini kalau bisa dilihat hari ini yang cukup menguat adalah dari sektor industri teman-teman. Hari ini nanti emitennya saya akan bahas yang lebih lanjut. Kemudian yang cukup menguat juga dari sektor transportasi, khususnya dari emiten emas teman-teman yang hari ini lanjut menguat juga. Kemudian juga dari ada sektor energi yang khususnya emiten sektor batubara teman-teman yang mengalami rebound ya. Sedangkan yang mengalami pelemahan dari sektor infrastruktur, non-cyclical dan juga perbankan nih. Untuk perbankan ini saya lihat hari ini ada sedikit buangan teman-teman. Kita akan coba cek. Yang pertama Bank BCA hari ini 8.750 minus tipis 0,28%. Kemudian Bank Mandiri minus 1,48% di harga 10.000 pas. Lalu untuk Bank BNI hari ini minusnya hampir 2% teman-teman di 8.775. Lalu untuk Bank BRI hari ini minusnya 2,91% di harga 4.670. Nah untuk Bank BRI ini dia di bawah support teman-teman ya, jadi outlooknya menurut saya jadi kurang bagus nih. Selanjutnya kita update dulu untuk teknikal ya. Mungkin hari ini saya akan mulai dengan time frame 1 bulan teman-teman, karena hari ini kan closingan dari candle monthly ya. Nah secara candle monthly hari ini kalau saya lihat secara closingan dia candle doji teman-teman di sini. Jadi lebih ke arah konsolidasi dulu ya sementara waktu. Cuman kalau saya lihat secara tren jangka panjangnya masih cenderung bullish teman-teman. Jadi belum ada yang perlu dikhawatirkan menurut saya. Karena secara panjang masih dalam progress bullish IHSG kita ya. Cuman mungkin dalam jangka pendeknya akan juga sedikit konsolidasi dulu. Oke, itu untuk dari 1 bulan. Kemudian dari time frame 1 hari teman-teman. Nah di sini saya akan tambahkan dulu untuk garis-garisnya. Oke, untuk dari time frame daily hari ini dia kembali tereject teman-teman dari garis EMA-nya ya. Jadi secara closingan dia kembali ke bawah garis EMA. Mungkin saya akan bahas lebih detailnya di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 15 menit. Di sini secara time frame yang kecil, teman-teman bisa lihat nih. Hari ini IHSG kita cukup berjuang ya untuk coba men-retest nih ke atas resistennya teman-teman. Cuman berulang kali gagal. Namun akhirnya dia terinjek lagi nih ke bawah. Jadi mungkin sementara waktu
akan menguji kembali ke level 6.820 teman-teman sebagai support nih. Jadi akan membentuk semacam konsolidasi kecil ya untuk SI kita sebentar waktu ini. Kemudian saya akan masuk untuk pembahasan teman-teman untuk dua emiten dari sektor industri ya, yaitu grup Astra yang hari ini mungkin cukup ramai untuk dibicarakan teman-teman, yaitu terkait dengan beritanya yang dimana hari kemarin ya, itu dari laporan keuangan dari Astra dan juga UNTR, dan juga ada usul teman-teman dari pembagian dividen mereka ya, yang terbilang cukup jumbo nih. Jadi makanya hari ini, kalau misalkan bisa dilihat hari ini dari saham ASI dan juga UNTR, hari ini waktu opening langsung gap up tinggi teman-teman, dan juga volumenya cukup besar terbilangnya. Kita akan lihat dulu di sini untuk Astra yang pertama ya. Astra ini mungkin dari dividennya teman-teman. Ini terkait dengan fakta ketentuan informasinya, yang dimana intinya pada nanti waktu rapat umum pemegang saham tahunan di bulan April teman-teman, direksi mereka akan merencanakan untuk mengusulkan dividen final yang lebih tinggi sebesar Rp552 per lembar saham. Kemudian juga ditambah dengan dividen interimnya sebesar Rp88. Jadi total dividennya yang akan diusulkan untuk tahun 2022 menjadi Rp640 per lembar saham teman-teman. Itu merupakan yang cukup harga yang cukup tinggi untuk sebuah dividen teman-teman. Kalau misalnya kita hitung di dividen yieldnya ya, dividennya kan 640, untuk harga sekarang itu Astra di 6.100 teman-teman. Jadi untuk yieldnya kurang lebih di sekitar 10%-an. Jadi untuk dari segi dividen yieldnya terbilang cukup besar ya untuk Astra ini. Makanya bisa dilihat untuk hari ini Astra mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua dari UNTR juga teman-teman sama ini terkait dengan keterbukaan informasinya, yang dimana nanti pada waktu rapat umum pemegang saham juga akan direncanakan untuk pengusulan dividen yang lebih tinggi teman-teman. Di sini untuk UNTR dividennya akan menjadi sebesar Rp7.003 per lembar saham teman-teman. Jadi ini cukup besar sekali. Kalau misalkan dihitung hari ini dividennya kan Rp7.003 ya. Kemudian hari ini itu UNTR di harga anggaplah Rp28.000 teman-teman, kita buletin. Maka dividen yieldnya itu sebesar 25% teman-teman. Ini sebenarnya cukup besar sekali. Makanya bisa dilihat hari ini dari segi ASI dan juga UNTR waktu opening langsung gap up tinggi teman-teman. Mungkin banyak investor yang mencoba spekulasi untuk dividen ini, walaupun sebenarnya pembagian dividen itu masih lama teman-teman ya. Ini kan RUPST-nya masih di bulan April ya kalau nggak salah ya. Ya bulan April. Sedangkan sekarang baru masuk bulan Maret teman-teman. Jadi masih kurang lebih 1-2 bulan lagi. Baru nanti akan diumumkan untuk pembagian dividennya. Tapi kan mungkin ya banyak spekulan-spekulan ya yang mungkin udah coba ke-trigger dengan berita ini dan langsung untuk beli teman-teman dari sahamnya sendiri. Oke, langsung kita cek aja ke teknikal ya dari Astra yang pertama teman-teman. Oke, untuk Astra hari ini closingannya di 6.100. Hari ini membuat gap yang cukup lebar nih di 58 sampai dengan 61 teman-teman. Dan juga dari segi volume terbilang cukup besar ya. Mungkin banyak para investor yang mencoba spekulasi teman-teman terkait dengan pembagian dividen ini nantinya. Kemudian kita lihat juga dari time frame 1 minggu ya. Di sini mungkin saya akan lebih melihat untuk trennya teman-teman. Secara 1 minggu di sini kalau saya lihat secara tren, di sini saya akan tambahkan untuk garis. Nah kalau saya lihat sebenarnya untuk Astra ini sebenarnya secara tren
sementara waktu ini dia udah patah teman-teman ya. Di sini patah, sekarang dalam proses untuk sedikit konsolidasi dulu ya. Di sini kalau saya lihat mungkin sementara waktu akan konsolidasi di 5.200 sampai dengan 6.275 teman-teman, sebagai resistance yang cukup penting nih untuk Astra ya. Sedangkan untuk supportnya ada di 5.200. Untuk support ini merupakan support yang cukup penting menurut saya, karena apabila dia jebol ke bawah 5.200 teman-teman, maka secara outlooknya akan jadi lebih ke arah bearish nih untuk Astra. Kemudian saya sih prefernya untuk Astra ini apabila dia mau melanjutkan penguatan teman-teman, harus bisa kembali ke atas level 6.300 ya untuk Astra ini secara jangka panjangnya. Baru saya bisa yakini Astra ini dalam keadaan kembali bullish teman-teman. Kalau misalkan dia pentok di resist nih di 6.200-an, maka outlooknya sementara akan cenderung sideways teman-teman di sini. Namun kalau misalkan saya tambahkan sedikit ya untuk garis yang bagian atasnya di sini teman-teman, nah bisa juga terbentuk di sini untuk rising wedge teman-teman ya. Jadi secara potensi malah jadi ke arah bearish nih sementara waktu ini untuk Astra. Dia terbentuk rising wedge di sini teman-teman, dan posisinya udah di break juga rising wedge-nya, dan sekarang dalam posisi untuk pullback atau retest yang ke area resisten. Misalkan dia nanti nggak kuat untuk break ke atas, maka kecenderungannya akan kembali koreksi ke bawah teman-teman. Nah, ini akan kurang bagus untuk Astra apabila dia bisa jebol support pentingnya ya di 5.200. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman ada UNTR. Nah, untuk UNTR hari ini dia closingannya di harga 27.900 teman-teman. Hari ini juga sama seperti Astra ya, membuat gap yang cukup lebar nih di sekitar 25.200 sampai dengan 27.700-an kurang lebihnya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti dia ada sedikit mungkin menutup gap dulu, teman-teman yang mau ikutan mungkin bisa spekulasi ya untuk ikut dalam pembagian dividen nanti teman-teman. Kemudian secara tren saya akan lihat dari time frame 1 minggu ya. Nah, secara 1 minggu di sini saya akan tarik garis ya tren line-nya. Oke. Di sini secara trend line sebenarnya kalau misalnya saya lihat UNTR ini secara tren dia udah patah teman-teman. Dalam artian dari dia bullish ya, di sini bullish. Dia sedikit patah teman-teman trennya, dan sekarang dalam proses untuk mungkin konsolidasi dulu ya sementara waktu ini. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat, akan jebol teman-teman ke bawah 23.500-an. Justru outlooknya akan jadi ke arah bearish ya kalau misalnya dia jebol supportnya. Tapi kalau misalkan alangkah baiknya apabila UNTR ini bisa kembali ke atas 31.000 teman-teman secara harga ya. Jadi saya baru bisa bilang UNTR ini akan kembali lanjut tren bullish teman-teman dalam jangka panjang. Namun selama dia masih bergerak nih di sekitar 23.000-an sampai dengan kurang lebih 30.000 teman-teman, trennya masih cenderung akan konsolidasi sementara waktu ini untuk UNTR. Dan juga sama seperti Astra tadi ya, saya akan tarik juga dari bagian atasnya. Nah, di sini kurang lebih sama seperti Astra tadi teman-teman, bentuk rising wedge yang dia udah break dari trend line-nya, dan sekarang dalam proses untuk dia pullback teman-teman ke trend line. Jadi misalkan dia nggak berhasil kuat nih, mungkin sebentar waktu akan kembali koreksi dulu teman-teman ke bawah ya, menguji level support di 23.800-an kurang lebihnya.
Tapi menurut saya sih kedua emiten ini dalam waktu mungkin sampai dengan nanti pembagian dividen teman-teman masih bisa dipantau ya. Karena mungkin mendekat-dekati nanti pembagian dividen, saya rasa mungkin banyak pelaku pasar atau investor ataupun spekulan yang akan memanfaatkan momentum tersebut teman-teman. Jadi harganya mungkin masih bisa akan kembali dikerek naik sampai dengan nanti pembagian dividen. So buat teman-teman yang mungkin mau coba spekulasi ya untuk emiten Astra dan juga UNR ini terkait dengan pembagian dividen mereka yang terbilang cukup jumbo nih. Kalau saya pribadi mungkin teman-teman boleh pantau ya nanti ketika terjadi koreksi atau waktu mereka ini nutup gap teman-teman. Jadi bisa dipantau lebih lanjut. Oke, dengan demikian teman-teman berakhir juga ya untuk pembahasan kita di IHSG Daily hari ini tanggal 28 Februari 2023. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk melakukan analisa kembali untuk setiap analisa yang saya berikan teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini teman-teman. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.